Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Purnama dengan NIM 10122161 dari Universitas Teknologi Digital. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai riset UMKM bawang merah, atau di sini dalam UMKM-nya berjudul bawang goreng. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian dari pengiriman barang dan hutang, deskripsi barang, fungsi terkait pengiriman barang, fungsi terkait hutang, flowchart dan narasi, bagian yang terkait pada pengiriman dan hutang, serta pengendalian internalnya. Nah, di sini dari deskripsi kegiatannya atau UMKM-nya, di sini Brambang Goreng atau Bawang Goreng didirikan pada tahun 2006 yang beralokasikan di Cikahuripan, Kelapa Nunggal, Cilengsi, Jawa Barat. Nah, di sini dalam perkembangannya sendiri, usaha tersebut sudah memproduksi bawang merah atau bawang goreng ini dengan berbagai varian dan bentuk kemasan. Nah, kemasan tersebut dapat digunakan dalam plastik, botol, dan juga kemasan toples. Nah, dari produk UMKM ini sudah banyak sekali yang sudah didistribusikan ke supermarket, toko-toko besar, bahkan sudah beberapa bergabung dengan outlet besar seperti Alfamart, Indomart, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada permasalahan yang timbul di UMKM, yaitu sebelum mempunyai sistem akuntansinya, maka belum bisa menghasilkan laporan keuangan yang benar. Di sini belum tersusunnya baik karena belum memiliki standar keuangan yang pasti, maka UMKM ini akan kami bantu untuk melakukan penginputan atau laporan keuangannya. Nah, untuk observasinya sendiri, saya melakukan observasinya dari UMKM bawang merah Bu Vera ini. Hasil observasi yang bisa saya tulis di sini adalah penulisan pada UMKM ini di bidang bawang goreng ya atau Brambang Bawang dalam menjalani aktivitasnya hanya melakukan pencatatan transaksi secara sederhana, tidak menggunakan standar akuntansi. UMKM-nya juga tidak mempunyai sistem akuntansi yang ditetapkan dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya sistem akuntansi, nantinya bisa terlihat dengan sangat jelas alur dan tugas dari masing-masing bagian sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Maka dari itu sistem akuntansi sangat dibutuhkan sehingga nantinya mempermudah dalam menyusun laporan keuangan secara lengkap dan sesuai dengan standar yang ada. Lalu kita masuk ke dalam proses produksi bawang gorengnya. Produk yang pertama, produk bawang goreng yang dihasilkan tentu harus melewati beberapa tahap, yaitu proses yang dijalani. Tahapan tersebut sebagai berikut. Tahapan pertama, persiapan produksi. Nah, di sini untuk melakukan persiapan produksi, pembelian bahan baku yaitu bawang merah atau bisa disebut dengan brambang. Brambang ini dibeli dari pasar Bringharjo. Pada tahap persiapan pertama, kupas dulu bawangnya, lalu potong pangkalnya, kemudian cuci bawang dengan air. Pembersihan dilakukan untuk membersihkan kotoran. Setelah mencuci bawang merah, letakkan di tempat yang tidak terkena sinar dan diamkan sehari semalam. Lalu proses yang kedua adalah proses memotong bawang atau brambang. Untuk ukurannya brambang kurang lebih 2 mm. Pada usaha brambang bawang tersebut, proses pemotongan masih manual, tidak menggunakan mesin motong. Setelah pemotong selesai, brambang tersebut direndam kurang lebih 1 jam menggunakan air, garam untuk memperkuat rasa asin pada bawang tersebut. Kemudian setelah itu, proses penggorengannya sendiri itu memerlukan waktu kurang lebih 2 jam dalam satu kali penggorengan. Minyak yang digunakan selalu baru dan setiap penggorengan juga menggunakan api kecil supaya hasil tidak gosong dan renyah saat dimakan. Nah, yang ketiga yaitu tahap akhir ini dari pengeringan. Dari setelah digoreng kita keringin dulu nih. Setelah bawang sudah tiris atau sudah selesai, kemudian produk tersebut dikeringkan menggunakan mesin spinner. Hal tersebut dapat dilakukan untuk menyerap minyak yang berlebih ketika digoreng. Setelah selesai pengeringan, kemudian
memasukkan mesin ke dalam produk atau ke dalam wadah nih toples untuk dikemas sesuai dengan bentuk atau macam-macam seperti plastik, botol, atau bahkan toples. Nah, di sini dalam UMKM bawang merah sendiri, karena saya mengambil pengiriman dan hutang, maka fungsi yang saya terapkan di sini yaitu fungsi-fungsi yang berkaitan dengan sistem akuntansi, penerimaan kas, dan penjualan tunai menurut Mulyadi pada tahun 1993, yaitu fungsi gudang. Fungsi gudang mempunyai tanggung jawab membuat permintaan pembelian sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi fungsi gudang itu sesuai dengan permintaan. Jadi dia melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan permintaan dari pembeli. Nah, dari fungsi pembeliannya sendiri itu mempunyai tanggung jawab memperoleh informasi nih yang berkaitan dengan harga suatu barang dan menentukan supplier nantinya yang akan dipilih. Misal kalau misalnya kita mau ada yang beli, kan ada beberapa supplier yang pasti memiliki penawaran harga masing-masing kan sesuai dengan budget mereka, dengan quantity yang pesanan mereka minta. Nah, di sini tuh fungsi dari pembeliannya mereka mensortir sama memilah customer mana yang bisa kita jadikan partner dalam bisnis. Nah, kemudian ada fungsi bagian pembelian. Nah, di sini fungsi dari bagian pembelian yaitu bagian pembelian bertanggung jawab untuk memilih pemasok yang tepat untuk melakukan order pembelian bahan baku. Nah, apalagi kan bahan baku itu penting banget kan, jadi nggak boleh sampai sembarangan atau bahkan sampai salah pilih partner dalam membeli bahan bakunya. Lalu fungsi penerimaannya sendiri, ketika tadi dari gudang udah, pembelian udah, sekarang penerimaan. Nah, ini menerima barang dan memastikan nih jenis sama kualitasnya. Pasti yang diharapkan kualitas sangat baik agar dalam proses penjualan produk juga tidak sia-sia karena punya produk yang kualitasnya baik, sehingga dalam melakukan transaksi jual beli itu konsumen atau supplier tidak kecewa. Lalu fungsi kartu persediaan, kartu biaya. Di sini ada kartu persediaan dan kartu biaya. Fungsinya itu mempunyai tanggung jawab mencatat nih harga pokok dari barang yang telah dibeli. Lalu fungsi hutang sendiri yaitu melakukan pencatatan hutang. Bagian-bagian yang terkait. Nah, di sini ada fungsi yang terkait dengan melaksanakan sistem pembelian pada UMKM Brambang Goreng Bu Vera ini. Yang pertama, bagian pembelian. Tadi udah saya sebutkan di pertama, penerimaan barang, bagian keuangan, bagian akuntansi. Nah, mereka semua punya job desk-nya masing-masing. Contohnya kayak bagian pembelian tadi, dia bertanggung jawab untuk memilih nih pemasok yang tepat. Biarin untuk melakukan order bahan baku itu gak bolak-balik, karena kalau kita udah punya supplier atau pemasok yang udah bisa kita percaya, itu sangat memudahkan kita sebagai penyedia dari Brambang Bawang itu nggak harus bingung-bingung nyari kualitas dan lain sebagainya, karena memang kita udah percaya sama pemasoknya. Nah, itu jadi tanggung jawab dari si bagian pembelian. Lalu kita masuk ke dalam bagian penerimaan barang. Nah, fungsi penerimaan barang sendiri itu bertanggung jawab untuk menerima nih dari pemasok. Artinya, ketika udah dari pembelian tadi, dari bagian pembelian kan udah masih ini pemasok kita itu punya kualitas yang bagus. Nah, giliran penerimaan barang itu yang harus punya tanggung jawab nih, ngecek kualitas dari barang atau bahan baku yang sebelumnya udah layak belum, udah sesuai standar belum gitu. Nah, untuk bagian keuangannya sendiri itu mengeluarkan uangnya untuk pemasok atas order pembelian dan bahan baku tadi. Nah, kalau misalnya pembelian tadi kan order nih, pasti bagian keuangan yang tinggal bayarnya. Biar dari bagian keuangan nih yang bisa mengatur berapa sih budgetnya, berapa sih yang harus dikeluarin gitu. Terus dari bagian akuntansinya itu bertanggung jawab untuk mencatat ketika pembelian udah terjadi, pengeluaran sudah terjadi, pembelian proses transaksi sudah terjadi, maka bagian akuntansi lah yang akan mencatat semua pembelian tersebut.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem pengendalian internal UMKM bawang merah Bu Vera. Nah, sistem pengendalian internal dari organisasinya dalam bagian pembelian diwajibkan terpisah dengan bagian penerimaan untuk mengecek transaksi pembeliannya. Yang kedua, ada bagian pembelian diwajibkan terpisah dengan bagian akuntansi. Nah, sedangkan dari sistem otorisasi dan prosedur pencatatannya itu pihak yang terkait harus menyetujui nih surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan bukti pengeluaran kasnya. Nah, sedangkan sistem dari piutangnya itu ada fungsinya. Yang pertama, fungsi yang terkaitnya ada melaksanakan sistem piutang pada UMKM bawang merah atau bawang Burina atau Bu Vera tadi ya. Terus bagian order penjualannya itu menerima pesanan dari pelanggan dan mencetak surat order pengiriman barang. Bagian gudang itu berguna untuk menyiapkan produk yang dipesan oleh pelanggan. Nah, dari sistem akuntansi piutangnya sendiri, itu ada bagian pengirimannya. Bertanggung jawab untuk menyerahkan produk ke lapangan atau ke pelanggan. Sedangkan bagian keuangannya itu membuat surat order pengiriman dan membuat faktur untuk penagihan ke pelanggan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada riset UMKM saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.